Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Taib, fa insyaallah ta'ala kita akan mengoreksi terlebih dahulu tugas-tugas yang antum sudah kirim ke ana semua. Karena di sana ana lihat ada beberapa masih salah ya di dalam penggunaan kaidah apakah dia itu sebagai subjek, pelaku, ataukah sebagai objek, maf'ulun bih, gitu ya. Karena tugasnya kemarin kan apa ditulis plus diharokati. Lah dengan mengharokati kelihatan itu mana yang benar dan mana yang salah, gitu ya. Baik, kita satu persatu ya. Dari kemarin apa? Yang ke-4 sama ke-5 ya. Ya, yang ke-4 sama yang ke-5. Baik. Kita mulai dari yang ke-4 dulu. Kita koreksi bersama ya di papan tulis ya. Monggo Rafid, apa yang ke-5 itu? Yang tamrin ke-4 nomor 2. Langsung yang benernya aja. Ulangi, pelan kalem. Akoro tunna hadihi al-majallatu ya nisa'u ya nisa'un begitu ya. Baik, kita koreksi bersama nih ya. Aqra'tunna hadhil majallatu ya nisa'un. Monggo Mas Adri, bener apa salah sudah ini? Majalata. Kenapa kok majalata kok nggak majalatu? Taib. Nah, majallata. Ya, yang harokatnya majallatu salah. Terus ada lagi yang salah, Pak Joko? Nisa di sini. Begini. Kenapa nggak pakai tanwin? Taib, karena ada ya di depannya maka tidak boleh ditanwin. Yang ditanwin salah. Ya nisa u. Ya benar itu. Hah? Kemarin sudah jelas sama Rijal lawannya kan nisa gitu kan? Nisa. Kalau benar. Tapi harokatnya aja Pak, benar harokatnya enggak? Harokatnya benar enggak? Banatu. Saya banatu ya, taib ya. Yang benar ini aqra'tunna hadhil majallata ya nisa'u. Karena secara kaidah perhatikan di sini aqra'tunna di sini fa'il. Hadhihi ini maf'ulun bi. Kemudian ini badal dari mana? Dari hadhihi. Ya nisa ini munada. Taib. Dah, yang benar seperti itu, yang dilingkari salah. Mas Adri nomor 3. Afahimtunna ad-darsa al-jadida ya banati. Begini ya pakai ya banati begini ya banati. Kita benar ya. Oke. Ya banati. Taib. Afahim tunnal darsa al-jadida ya banati. Pak Egi, benar apa salah?
Taib, benar. Ya, di sini benar. Di sini dibaca ad-darsa, kenapa Mas Adri? Nah, maf'ul bi. Di sini kebaca jadidah karena naat kemana? Ke dars, maka harokatnya harus sama ya. Nah, jadi al-jadi, ad-darsa, al-jadidah. Oke. Selain gini salah. Ya, yang salah dibenarkan ya, biar lain kali tidak terjadi kesalahan yang serupa. Taib, monggo Pak Cahyo, nomor 4. Mata kharajtunna minal madrasati. Oke. Ya banati. Gini pakai ya. Ya. Pakai ya enggak? Enggak. Ya banati, begini aja. Oke. Taib. Pak Aris, benar atau salah? Atau ada yang salah atau sudah benar? Banatu. Kenapa kok banatu enggak banati? Taib, perhatikan di sini yang benar banatu. Kenapa tu enggak ti? Karena dia dibaca ti kapan? Ketika bersama ya. Kalau enggak ada ya-nya dan enggak diniatkan memang ada ya-nya, maka kembali ke asal yaitu tu tanpa tanwin. Yang lainnya belakang sudah benar. Aulad itu asal katanya kan untuk digunakan untuk apa namanya ini, untuk umum anak-anak gitu. Jadi sebenarnya laki perempuan masuk. Cuman biasanya penggunaannya lebih banyak untuk yang laki-laki gitu. Untuk membedakan aja, untuk membedakan antara laki perempuannya gitu. Taib, nomor berapa sekarang? Nomor 5. Monggo pagi, cek anapus lu. Monggo Pak Egi. Asami tunna al-adhana ya akhwati, pakai ya. Ya akhwati. Ya akhwati. Ntar dulu. Ya akhwati, gitu ya. Baik. Makanya tugas sampean, Mas. Ya akhwati. Taib, Mas Adrik, kenapa kok nggak pakai ya, Mas? Karena nggak ada domir saya. Taib, karena di sini ya ikhwanu, bukan ya ikhwani, maka apa ya akhwa tu. Ini ya, jadi di sini bukan begini, tapi apa pakai? Begini aja, ya akhwatu, ya akhwatu. Boleh nggak pakai ya akhwati? Kalau bukan PR boleh. Ya, kalau bukan PR boleh, tapi kalau PR karena susunannya kan ikhwan begitu aja. Maka laksana juga banat begitu.
Yang belakangnya aman Mas Adri? Aman, oke. Pak Aris? Nomor berapa? Nomor 6, monggo. Aro'ai kalem aro'aitunna ya akhwatu, begini. Ara'aitunna al-mudarrisa al-jadida ya akhwatu. Ya, betul. Pak Cahyo, sama? Sama ya. Al-jadida. Ingat ya, di sini al-jadid dia na'at dari mana? Dari mudaris, maka harokatnya al-jadida. Jadi ketika kita baca kitab atau baca yang gundul, kita harus juga memperhatikan tata letak kaidah bahasa Arab. Ya. Karena sekarang kan kita sudah mempelajari kapan kata itu dibaca dhammah, kapan kata itu dibaca kasroh, dan kapan kata itu dibaca fathah. Ada tempatnya sendiri. Ya, kalau dulu di jilid 1 enak dhammah sama kasroh. Sekarang ada fathah. Maka seperti yang Anas sering sampaikan, untuk mengetahui dia diharokati apa, yang pertama antum harus tahu artinya dulu, supaya antum bisa membedakan mana yang sebagai subjek atau sebagai pelaku dan mana yang sebagai apa? Maf'ulun bi atau sasaran. Gitu ya, sebagai sasaran. Masya Allah. Dan ini menunjukkan alhamdulillah, jadi sudah ada apa? Kemajuan untuk pembahasan apa tentang masalah maf'ulun bi atau kata yang dibaca nasab, gitu ya. Masya Allah. Oke. Siapa yang benar semua? Rafid, benar semua? Ada salah semua atau ada salah? Berapa yang salah? Ada 2. Nomor berapa? Yang nomor 1 lagi sama yang nomor 6. Nomor 2 lagi sama nomor 6. Nomor 2 sama nomor 6. Kesalahannya di? Yang nomor 6 ini saya ganti Ustaz, yang dari bisa dari suta. Saya ganti jadi mudarisati. Oh, diganti mudarisati juga. Oke. Gitu ya. Mas Adri, aman semua? Salah semua. Salah semua? Yang tanwin belakangnya ada iya. Oh, ada iya-nya. Sama tanwin semua? Iya. Saya baru tahu. Pakai iya. Iya. Kaidahnya dulu di jilid 1. Kaidahnya di jilid 1 dulu. Gitu ya. Makanya anak kan kitab Durusulukan ini Masya Allah uniknya di situ dia. Jadi jilid 1 dan jilid 2 itu masih nyambung dia. Enggak terpisahkan, nyambung gitu. Mau enggak mau nyambung. Gitu ya. Masya Allah. Pak Cahyo aman? Ya, salah 3 Ustaz. Salah 3. Yang bagian belakangnya, nidaknya. Oh, tidak sama kayak Mas Adri. Tanwin sama pakai iya. Yang pertama tadi di majalah sama ya banati tadi kan. Oh, gitu. Terus yang nomor 4 ya karena ya banati itu. Banati. Yeah. Terus yang nomor 5 juga ya akhwati. Begitu ya. Ya akhwati. Nah, kesalahannya bisa anak katakan itu wajar karena keseringannya kan akhwati, ya akhwati fillah kan begitu ya. Seringnya kan akhwati begitu ya. Jadi gini. Cuman tadi dia dibaca ti kalau bersama dengan ya. Atau yang kedua, memang atau niatkan saudari-saudariku gitu loh. Ada apa namanya? Ada niat di dalam hati. Cuman di sini beliau nggak pakai niat, pokoknya segitu seperti itu ya, seperti itu, nggak boleh apa dulu dirubah, gitu ya. Pagi aman? Salah semua, salah gimana Pagi? Belakangnya itu tanwin juga.
Ada yang tanda dari sukun ya. Memang sukun itu lebih selamat itu. Pak Aris? Aman. Oh, masya Allah. Pak Aris aman, masya Allah. Pak Joko? Aman, masya Allah. Aman. Taib ya. Nah, Ana dulu punya teman pas Ana ajari dia. Dia itu santri dia SMP ya, tingkatan SMP. Di semester 1 dia itu peringkat 5 Pak ya. Semester 1 dia peringkat 5. Kemudian setelah itu dia pas peringkat 5 dia semangat belajar. Alhamdulillah di semester kedua di peringkat 1 naik dia. Bahkan yang peringkat 1 turun. Ya, turun. Jadi intinya keberhasilan itu sebenarnya bukan karena memang bukan karena faktor dia itu jenius atau nggak jenius. Ya memang benar jenius nggak jenius itu pendukung ya. Cuman faktor yang paling terpenting adalah usaha. Ya, faktor yang paling penting adalah usaha. Walaupun jenius kalau nggak pernah murojaah, nggak pernah usaha, ya nggak bisa. Gitu kan ya. Dengan alasan anak tawakal Ustaz. Kalau Allah berkehendak anak pintar lah bakal pintar gitu lah. Masya Allah, ini tawakalnya salah nih gitu ya. Jadi tawakal itu istilahnya tetap ada usaha gitu ya. Sama seperti Nabi alaihissalam dulu pernah ya ngomong kepada sahabatnya ketika bawa unta itu kakinya diikat gitu kata Nabi. Kakinya diikat. Ya, jadi maknanya kakinya ikat itu termasuk usaha dan tawakal. Kalau nggak diikat kan untanya bakal lari atau bakal pergi gitu ya. Sama seperti orang pengen pengen haji. Antum pengen haji Masya Allah. Anak tawakal aja. Kalau Allah memang panggil anak berangkat lah bakal berangkat. Ya, kalau nggak ada usaha, nabung atau mungkin daftar. Sekarang berapa Mas Adri? Pemerintah berapa sekarang? Hah? Enggak, maksudnya biayanya 35. Oh, itu pemerintah 35. Oh, gitu ya. Kalau yang langsung budal kan 200-an Pak itu. 200 300. Intinya ada usaha ya. Baik, lanjut kita ke tamrin. Sekarang tamrin kelima, kita suruh milih antara qara'tum dengan qara'tunna dan yang selainnya di bawahnya. Monggo Pak Joko. Baik, benar. Aqra'tum. Pakai qara'tum. Karena di situ abna'i mudzakkar, maka pakai qara'tum. Baik, nomor 2, Rafid. Mata roja'tum dengan makkata ya ikhwani. Min makkata, yang dibaca makkati salah ya. Semua benar makkata karena dia termasuk ismul ladzi la yansharif. Termasuk kata yang tidak boleh ditanwin. Roja'tum karena ikhwan. Mas Adri. Abasatunna wajawa atunna wajawa wuju wu pakai wu doma. Aghasaltunna waju abasatunna wuju hatunna isabuni wujuha karena dia maf'ulun bi. Wujuhakunna bisabuni ya. Sabun ya sabun ya. Wasaltunna benar. Monggo baca ya. Perhatikan tanda tanya Pak. Di sini bukan man, tapi pakai min ayyi. Min ayyi idaati sami tunna akbari ya banati. Taib. Di situ ada beberapa kesalahan membaca. Ya. Min ayyi idaatin.
Karena setelah ayyi itu mudhafun ilaih. Ingat ya, setelah ayyi mudhafun ilaih. Dan ini sudah kita lewati di pelajaran yang pertama. Di jilid yang pertama. Min ayyi idza'atin, dibaca idza'atin. Mudhafun ilaih. Sami'tunna, oke, al-akhbara, dibaca ra. Karena sebagai maf'ulun bi, gitu ya. Jadi memang bahasa Arab itu nggak bisa langsung set gitu ya, memang betul diperhatikan dulu. Nggak usah kita yang baru belajar, terkadang guru-guru kita aja kepleset dalam membaca. Ya, jadi kita harus lebih ekstra hati-hati. Monggo, Pak Egi. Tadi kaidahnya. Min ayyi babin dakhaltum al-masjid ya ikhwani. Taib min ayyi babin dakhaltum al-masjid ya ikhwani, gitu ya. Kan rata-rata masjid itu berapa pintunya? Ada berapa Mas Adri? Standar. Ya, standar 3. Ya, standar 3, kanan kiri. Ya, tengah kan gitu ya. Dari sebelah selatan, utara sama timur. Itu kan pintunya. Taib gitu ya. Kecuali antum di masjid Masjidil Haram, katanya pintunya banyak katanya. Ya, salah keluar pintu udah nggak sampai hotel antum. Katanya gitu, katanya. Ya, katanya. Maka teman-teman itu cerita, pokoknya kalau masuk tuh titain ini pintu siapa nih, pintu Abu Bakar atau pintu siapa nih, keluar di situ lagi. Sempat keluar lain pintu, itu udah lain jurusan itu. Ya, lain jurusan. Antum di pintu mana? Saya telepon ke sana, temannya sudah balik. Nggak ketemu. Ya, nggak ketemu, Masya Allah. Taib, lanjut. Paris. Bima fatahtunna an-nawafidha ya banati. Lima fatahtunna an-nawafidha ya banati. Oke, betul. Ya, sudah betul jawabannya. Masya Allah. Jadi kesimpulannya, kalau kata tersebut pelakunya itu jamak, maka domirnya pakai tum ketika laki-laki. Sedangkan kalau pelakunya banyak perempuan, pakai tunna. Taib, alhamdulillah. Sekarang kita masuk pembahasan selanjutnya. Latihan ke-6. Monggo dibuka kitabnya. Ta'ammalil amthilata. Apa arti ta'ammal? Perhatikanlah. Ta'ammal, perhatikanlah. Al-amthilata, contoh-contoh. Amthilah itu jamak dari misal. Kalau misal itu satu. Tapi kalau amthilah itu banyak. Jadi di sini beliau akan membawakan kepada kita beberapa contoh. Dan contoh-contoh tersebut kita diminta untuk memperhatikannya. Iya, untuk memperhatikan dengan seksama. Kemudian setelah diperhatikan, kalau summa itu, kalau dalam bahasa Arab itu antara memperhatikan dengan mengerjakan itu butuh ada waktu yang terjeda. Maksudnya waktu jeda lama, nggak langsung diperhatikan dulu dengan seksama. Setelah itu baru dikerjakan. Kemudian adkhil kana. Kemudian masukkanlah kana alal jumalil atiyah.
Kemudian adkhil, masukkanlah kana ala kepada al-jumalil atiyati pada jumlah-jumlah berikut. Mas Adri, Anda baca al-atiyati kenapa Mas? Al-jumali kepada jumlah-jumlah al-atiyati yang akan datang. Al-jumali, kenapa Anda baca jumali? Karena ada Allah. Ala, oke. Kenapa al-atiyati? Naat, karena dia naat dari jumal. Loh, jumal kok muannas? Iya, karena dia jamak. Jamak itu dihukumi muannas seperti kita pelajari di jilid 1. Ya, jilid 1 semua Ustaz, udah lupa. Ya, mau gimana lagi? Nah, perhatikan kana, ini kaidah barunya. Kana itu termasuk saudaranya Laisa. Kana termasuk saudaranya Laisa. Taib, monggo dijelaskan Laisa itu fungsinya atau amalannya apa Pak Paris? Laisa amalannya ngapain? Laisa kan masuk kepada mubtada dan khobar. Lah ngapain dia? Apa yang dikerjakan pada mubtada khobarnya? Mubtadanya di yakin? Mubtadanya di rafa, khobarnya di nasab. Ya, khobarnya di nasab. Itu kalau khobarnya standar ya. Contohnya laisa Muhammadun taliban, kan gitu ya. Laisa Muhammadun taliban. Nah, kana sama. Ya, kana juga sama. Misalkan Anda punya contoh begini. Muhammadun talibun. Jadi karena apa? Kana Muhammadun taliban. Kana ini biasa diartikan kalau kana ya itu lawannya kini. Kalau kini kapan? Sekarang. Kalau kana lampau, gitu loh. Ya, lampau. Kana jadi apa? Kana dulu, gitu loh. Pada waktu dahulu kala, kan begitu ya. Maka kalau kita lihat tadi kan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi alaihi salatu wasallam dahulu kala itu, begitu loh. Pakai lafaz kana. Gitu ya. Jadi kejadiannya apa? Pada waktu lampau. Ini sekilas ya pembahasan tentang kana ya. Dia lebih panjang pembahasannya, ada tambahan. Cuma sekilas saja. Itu jadi membuat pusing ya. Tapi perhatikan, al-mudarrisu fil fasli. Al-mudarrisu sebagai apa di situ? Mubtada, fil fasli sebagai khabar. Jar majrur khabar. Ya. Ketika kemasukan kana jadinya kanal mudarrisu fil fasli. Qabla khamsi daqa'iq. Qabla khamsi, setelah qabla dibaca kasrah karena qabla termasuk dzaraf. Dzaraf itu seperti apa Mas Adri? Tahta, apalagi? Amama, khalfa, yaitu qabla juga sama. Maka dikata qabla khamsi daqa'iqa. Ya, qabla khamsi daqa'iqa. Daqa'iqa itu dibaca majrur, sebenarnya mudhafun ilaih. Kemudian kenapa dia kok dibaca qa? Karena dia termasuk kata yang tidak boleh ditanwin, maka tanda jarnya dengan fathah. Tapi kalau standarnya di bawah itu qabla nisfi sa'atin. Perhatikan Pak tulis biar lebih jelas. Ya. Jadi begini. Apa tadi? Qabla nisfi
sa'atin. Qabla ini dzaraf. Kata yang setelah dzaraf ini ya, itu mudhafun ilaih. Maka dibaca nisfi. Sudah? Kemudian setelahnya lagi, nah di sini dia statusnya nisfi, di sini plus, dia jadi mudhaf. Iya, plus jadi mudhaf. Kemudian sa'atin ini mudhafun ilaih. Dari mana? Ya, dari kata sebelumnya. Ya, dari kata nisfi. Dan mudhafun ilaih harusnya dibaca kasrah. Kan begitu? Ya, qabla nisfi sa'atin. Ya, qabla nisfi sa'atin. Atau yang di bawahnya apa? Qabla qalilin. Qabla qalilin. Ingat, setelah qabla dibaca kasrah sebagai apa? Mudhafun ilaih. Ya, dibaca kasrah sebagai mudhafun ilaih. Ini standarnya, dia harusnya dibaca kasrah. Tapi pada kasus daqaiqa dia dibaca fathah, sebenarnya dia juga jer. Cuman karena dia termasuk apa? Termasuk mamnu minas sarf, dan mamnu minas sarf ketika dijer dibaca fathah. Seperti kan tadi apa? Min mak kata, kan begitu ya, min mak kata. Termasuk kata mamnu minas sarf banyak sekali. Cuman di sini beliau fokusnya bukan ke mamnu minas sarfnya, dia fokusnya beliau di sini kata apa? Kata qabla inilah. Ini fokusnya di sini. Kata setelah qabla itu dibaca kasrah sebagai mudhafun ilaih. Sama pembahasan tentang masalah kana. Sama pembahasan tentang masalah kana, yaitu apa? Yang pertama dibaca dhammah, yang kedua dibaca fathah. Sama seperti apa? Sama seperti laisa. Lanjut. Contoh yang kedua, at-tullabu fil mal'abi. Apa artinya Mas Adri? At-tullabu fil mal'abi. Pasar-pasar itu di dalam Maktab, siapa yang maktab? Mal'ab. Punya tuh maktabah. Oh, maktabah. Apa maktabah jadi? Perpus. Ya, kalau cetakan anak mal'ab. Mal'ab itu apa? Lapangan. Gitu ya. Ketika masukkan kana jadi kanatul labu fil mal'abi qabla nisfi sa'atin. Apa arti qabla nisfi sa'atin, Pak Joko? Nis setengah, sa'atin setengah jam, qabla sebelum. Coba diartikan, setengah jam yang lalu. Ya, setengah jam yang lalu. Jadi setengah jam yang sebelumnya kan setengah jam yang lalu gitu ya. Setengah jam yang lalu. Kanatul lab adalah, untuk mengartikan kana biasanya diartikan dengan adalah. Kanatul labu adalah, at-tullabu para santri itu fil mal'abi atau fil maktabati, di perpus atau di lapangan, qabla nisfi sa'atin setengah jam yang lalu. Ummi fil matbahi kanat. Kenapa dikasih tak tanis? Karena ummi muannas. Kanat ummi fil matbahi qabla qalil. Apa arti qabla qalil? Barusan aja. Qabla qalil gitu. Misalkan tanya aina Mas Adri? Dhahaba. Gitu ya, udah pergi Ustaz. Ya, mata dhahaba? Qabla qalil gitu ya. Qabla qalil, barusan aja Ustaz, barusan aja. Ya, qabla qalil, sebelum sedikit. Maksudnya apa? Barusan aja gitu. Qabla qalil, qabla qalil. Qalil kan sedikit. Qabla sebelum sedikit apa? Barusan. Ya, barusan aja berangkat. Ya, qabla qalil.
Hah? Karena seringnya diartikan adalah. Baik, coba kita praktek. Pak Egi nomor 1. Baca dulu, baru dirubah, dimasuki ke kana. Nggak boleh depan-depan kasroh. Ulangi. Ada hi-nya itu, Pak. Fi ghurfatihi, oke. Kok seneng kasroh sama Mbak Ibu? Qabla sa'atin. Ya, qabla sa'atin. Apa arti qabla sa'atin? Setelah 1 jam. Sebelum 1 jam. Jadi apa maksudnya, Mbak? Sejam yang lalu, ya. Qabla sa'atin, sejam yang lalu. Atau terkadang ada yang mengartikan sa'atin di sini pada Mas Isan, jangan Mas. Ya, qabla sa'atin ada yang mengartikan apa? Ya, beberapa saat yang lalu, gitu ya. Beberapa saat yang lalu. Oke. Pak Cahyo, monggo. Al-waziru fi London. Nggak bisa orang London, nggak bisa, Pak. Orang Arab tuh nggak bisa bilang London gitu, Pak. Landana. Kana waziru fi London qabla usbu'in. Apa artinya qabla usbu'? Seminggu yang lalu. Pak Aris, monggo. Kalau ada yaknya, dia biarkan seperti itu, nggak usah dirubah. Kalau ada yaknya. Apa artinya? Karena adalah saudara saya di Makkah. Qobla bukan setelah. Qobla sebelum. Arba'ah berapa, Pak? 4 ayam? 4 hari yang lalu, begitu ya? 4 hari yang lalu. Mas Adri, monggo. Oke. Ya. Harokat biar nggak susah. Artinya para dokter di dalam rumah sakit sebelum 3 jam yang lalu. Sulus itu sepertiga. Kalau salat baru 3, tapi kalau sulus sepertiga. Ya kan sepertiga juga 3 juga, Mas. Sepertiga. Ya, sepertiga jam yang lalu. Jadi ya. Sepertiga jam jadi 20 menit ya. Iya, Mas ya. Sepertiga jam 20 menit ya. 20 menit. Pak Joko, monggo. Artinya para siswi itu barusan saja. Ya, qabla qalil, ya barusan aja. Ya, barusan saja.
Baik. Tamrin ketujuh. Tamrin ketujuh ini adalah cara membaca yang fusha. Cara membaca yang fusha. Fusha itu apa? Fasih. Ya, fusha itu apa? Fasih. Bacaan yang bagus. Cara membaca yang bagus. Perhatikan dulu di bawah dalam kurung itu. Dapat tengah-tengah itu ada dalam kurung? Dapat Mas Adri? Dapat Mas? Ada? Nah, itu kaidah itu. Yang ada dalam kurung itu kaidah. Kaidahnya gimana? Sukun ketika bersambung dengan alif lam, maka si sukun tadi pertama dibaca kasroh. Misalkan kharajat kan sukun, ketemu dengan al bintu, jadi bacanya kharajatil bintu, gitu loh. Kharajatil bintu. Ini selain min ya. Kalau min bukan mini, tapi apa? Mina. Ya, kalau min beda lagi. Ini sukun selain min. Kaidah yang kedua. Mim ketemu alif lam, mim sukun ketemu alif lam, maka mimnya dibaca dhammah. Qara'tum kan sukun. Ketemu alkitab. Misalkan aqra'tum alkitaba, kan begitu kan ya? Asami'tum al-adzana, kan gitu tadi kita nih. Lah, itu bahasa yang standar. Kalau fushanya pengen disambung, maka mimnya di dhammah. Aqra'tumul kitaba, asami'tumul akhbara, gitu ya. Paham Mas Adi? Kita lihat contoh, perhatikan. Ta'ammalil amfilah, perhatikanlah contoh. Summa, kemudian iqra, bacalah al-jumal al-atiyah, jumlah berikut ma'adhabtil mim, bersama dengan apa? Mengharokati mimnya. Ya, bersama dengan mengharokati mimnya dan huruf yang sukun selainnya. Wa hurufis sakina wa hurufis sakinati, dan huruf yang sukun al-ukhra yang lain. Cara membaca mim yang sukun dan huruf yang lain yang sukun. Contoh, aqra'tum hadzal kitaba. Ini kan enggak ketemu sukun ya. Mimnya sukun, tapi ketemunya apa? Tidak sukun alif lam. Maka tetap bacanya aqra'tum hadzal kitaba, tetap disukun. Tapi kalau ketemu dengan alif lam, aqra'tum al-Qur'an, maka cara bacanya aqra'tumul Qur'ana, ara'aitum hamidan, ara'aitum al-mudarrisa, jadinya ara'aitumul mudarrisa, alakum hadzal bait, alakumul baitu, begitu ya. Kharajat aminatu, kharajat al bintu, kalau disambung kharajatil bintu, itu kaidahnya. Contoh lagi lain, man hadzal walad, jadi apa? Man al waladu, jadi manil waladu, gitu ya. Manil waladu, ini kalau man. Ingat yang berbeda min. Kalau min fathah, minal gitu kalau min. Ya, tapi kalau man kasroh. Bisa dipahami kaidahnya? Baik, monggo Pak Joko dibaca Pak. Artinya? Saya kalian makan, kalian makan Mauz. Apa itu? Pisang. Kalian memakan pisang. Ya, kalian memakan pisang. Rafid. Oke, jalastum fil fasli, aman. Mas Adri.
dakhaltumul masjidah. Oke, dakhaltumul masjidah. Pak Cahyo, fahimtumud darsa. Terus fikih gitu ya, Indonesia fikhi gitu ya. Di sini tetap dibaca fahim tum. Kenapa? Karena nggak ketemu alif lam. Monggo Paris. Sami'tumul adzana. Oke, Pak Joko. Mada akaltum. Rafid. Apa tuh Fit? Ayo Fit. Sama kayak contoh nomor 3 di atas. Taib alakum hadhihi sayyaratu. Gitu ya. Mas Adri. Alakumul kitab. Bedakan, kalau setelah taknya fathah alif baru kitab. Kalau nggak ada alifnya bacanya kutub. Alakumul kutub. Apa artinya alakumul kutubu? Apakah milik kalian kitab-kitab ini? Gitu. Alakumul kutubu, apakah milik kalian kitab-kitab tersebut? Gitu ya. Monggo Pak Cahya. Man hadza rajul. Oke, man hadzal rajulu aman. Pak Egi? Fatih. Manil fata. Kalau nggak ada titiknya itu alif. Jadi manil fata gitu. Terus itu fiil Pak, fiil. Ulangi sekali lagi. Nah, kan sukun ketemu alif lam. Ya, kata batit thalibatu ad-darsa. Gitu ya. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Gitu ya. Oh, masih ada 13 ya? Masih ada 13. Pak Joko, monggo. Kharajatil ana. Ana kira 12 tok, ternyata ada senyumpit situ ya. Kharajatil ana. Ya, ini jadi kalau ketemu alif lam ya, maka mimnya dibaca dhammah. Kalau selain mim seperti ta atau nun, maka dibaca kasroh. Ya, dibaca kasroh. Ya, waalaikumsalam. Betul? Ya, waalaikumsalam. Cara bacanya begitu. Ya, waalaikumsalam gitu ya. Kalau bersambung apa? Waalaikumsalam gitu ya. Masya Allah nih, tambah ilmunya. Oh, ternyata waalaikumsalam gini ya akhirnya. Nah, waalaikumsalam. Ta'ammal ma yali. Perhatikanlah kata berikut.
Ikutin Ana. Daraba plus hu, darabahu. Baca bawahnya belakangnya. Perhatikan ya. Daraba plus hu, nanti bacanya darabahu. Darabat plus hu jadi darabat hu. Sudah, darabat hu. Darabta plus hu jadi darab tahu. Darabti plus hu darabti hi, bukan tihu ya. Perhatikan ini. Darabti plus hu jadi darabti hi. Karena orang Arab tuh nggak bisa ti habis kasroh dhammah itu nggak bisa. Ti hi. Darabtu plus hu jadi darabtu hu. Darabtum plus hu. Ya. Caranya setelah mim ditambahi waw baru hu. Jadi darabtumuhu. Perhatikan kamu tulis biar lebih jelas. Jadi di sini beliau ingin menjelaskan kepada kita bagaimana kalau domir antum. Ya, kalau darabtuhu, darabtuhuma, darabtuhum itu kan sudah lewat. Ya, sekarang beliau ingin menjelaskan kepada kita bagaimana kalau darabtum domir bersama dengan domir antum, kemudian dia bersambung dengan maf'ul bih yang berbentuk domir seperti hu. Ya, misalkan darabtum plus ya hu, contohnya plus hu. Maka cara membacanya nanti bukan darabtum hu, bukan begitu. Bukan darabtum hu, sama seperti apa? Darabtu plus hu jadinya apa? Darabtu hu. Langsung kan? Dibaca langsung masuk darabtu hu. Berbeda dengan ini. Kalau ini ketika mau baca setelah mimnya ini ditambahi waw. Ditambahi waw baru setelahnya hu. Ya. Kemudian ketika bersambung dengan waw maka mimnya secara otomatis mencocoki waw. Bacanya apa? Ya. Jadinya apa kalau begitu? Darab tumuhu. Ya, darab tumuhu. Sudah nih? Contoh lagi yang lain. Pak Egi. Apa bacanya Pak? Apa ini bacanya ini? Sami tum plus hu jadinya sami tumuhu. Pak Aris. Akal tumuhu. Gitu ya. Mas Adri. Syarif itu plus syarif tumuhu. Taib itu cara bacanya syarif tumuhu. Itu cara membacanya begitu. Ditambahi waw dulu baru domir hu. Apa Pak? Iya. Rata-rata fiilnya muta'addi. Karena kan dia hu itu kan nanti sebagai maf'ulun bihnya. Perhatikan contohnya. Aina talibul jadidu? Aina at-talibul jadidu? Ara'aitumuhu? Asalnya apa itu? Ara'aitumuhu asalnya apa? Ra'aitum
hu, gitu ya. Jadi tambahi waw di situ. Ainal hayyatu aqataltumuha, asalnya apa? Qatal tum. Hadza darsun sahlun afahimtumuhu, asalnya fahimtum hu, gitu ya. Ainal mudarrisuna ara'aitumuhum. Di sini ada faedah yang bisa kita ambil, apa bahwasanya domirnya nggak mesti hu, bisa ha, bisa hum. Ya, bisa ha, bisa hum. Intinya apa? Bersama dengan domir. Coba praktek. Iqra'il jumalal atiyah, bacalah jumlah berikut ma'ad dhamairil madhkurah amamaha, bersamaan dengan domir yang disebutkan di depannya. Pas 6 nih, cocok sudah nih. Satu-satu ini. Pak Joko nomor 1. Ra'aitumuhum. Pak Aris nomor 2. Fahimtumuha. Pak Egi. Ayo kalau ti wasal kan gak tum, ini bukan tum, jangan disamakan kaidahnya, beda kaidah ini. Wasal. Nah gitu kan, bukan tihu ya, wasal ti hi, karena ti dia. Moga baca ya. Wajadtuhu. Oke, wajadtuhu. Mas Adri. Qatalamuha. Si Mas, kalem Mas. Gak ada kotalam itu Mas. Kotal. Ah gitu. Kotal tumu ha. Aifid. Sami tumu hu. Taib. Alhamdulillah kita bisa memahami. Insyaallah cukup sampai sini dulu. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita selesaikan. Ada yang tanyakan dulu sebelum kita tutup? Yang karena ini itu termasuk fi'il madhi. Karena termasuk fi'il madhi, ya betul. Karena termasuk fi'il madhi. Jadi kesimpulannya hari ini kita ngambil pertama bahas masalah apa? Tentang kana. Gitu ya. Kemudian materi yang kedua yang kita ambil berkaitan tentang apa? Sukun bertemu dengan alif lam dan mim sukun ketemu dengan alif lam, cara membacanya. Kalau sukun selain mim maka bacanya dengan apa? Kasroh. Tapi kalau mim maka dengan apa? Dengan mendomah mimnya. Kemudian yang ketiga yang bisa kita ambil hari ini berkaitan tentang ra'aitum plus hu atau ha atau hum ditambahi waw jadi ra'aitumu hum, gitu ya. Kalau selebihnya standar dorobtuhu, dorobtuha, dorobtihi. Nah itu yang paling penting ya, dorobti. Kalau ti hi, gitu ya. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan bisa difahami. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.